kali ini kita akan membahas penolakan Ustadz Abdus Somad di Tapanuli. Berita ini tidak dianggap heboh bagi Muslim karena Muslim paham karakter Kristen akan selalu menggonggong. Itulah Kristen Abah yang membawanya aja teroris Portugis dan Belanda. Jadi cara berpikirnya sama. Kristen agama perusak NKRI dan intoleran tapi mereka tidak mengakui. Padahal mereka pelakunya. Kamu uraikan ya secara detail kasus 22. Baik, kasus 2025 ini. Baik, kasus Jember izin renov gereja digunakan membangun baru. Sukabumi penggilingan padi dirubah jadi gereja. Di Depok pemalsuan dokumen perizinan gereja. Di lapangan tempat yang digunakan untuk belajar itu ternyata jadi gereja. Kesimpulannya semua tuduhan intoleransi itu tidak ada. Betul, tidak ada bukti intoleransi. Semua reaksi dari masyarakat itu karena pihak Kristen tidak memenuhi aturan yang. Dari semua tuduhan intoleransi, itu hanya reaksi masyarakat karena pihak Kristen tidak memenuhi aturan hukum terkait izin membangun rumah ibadah. Kenapa masyarakat reaksi di semua lokasi karena tidak mempunyai izin bahkan dokumen persetujuan dipalsukan, tapi pihak Kristen justru menuduh? Kejadian makam Bantul, penolakan di Papua dan kemarin di Kutai, pihak Muslim tidak akan berisik karena ya gitulah Kristen, maksudnya oknum ya. Kristen Indonesia memang seperti itu bro, salah tapi semangat membenarkan kesalahan. Apa sebabnya bro, kamu tahu? Apa sebabnya? Ditambah lagi Kristen agama meragukan. Dengan maraknya pendeta pastor memalsukan Al-Quran itu bukti Kristen agama meragukan dan gak jelas. Jadi kesimpulannya tidak ada kasus intoleransi di Indonesia, itu tuduhan Kristen saja. Buat Muslim, kejadian penolakan Ustadz Abdus Somad biarkan saja. Bener banget, biarkan saja, kita jangan seperti mereka hadobe menggongong, Islam dijahatin, difitnah tidak akan hancur. Karena Islam agama kemuliaan tak akan punah. Quran yang diklaim sebagai Al-Quran tandingan dan dikatakan sebagai inilah Al-Quran yang benar. Jadi ada pendeta Kristen, ada pastor yang telah melansir, menerbitkan Al-Quran tandingan. Ada namanya Al-Basmalah di sini. Ada juga namanya ini surah Al-Fatihah, surat Al-Fatihah di sini. Seperti Al-Quran, Nul, Bismi, Al-Ab, Al-Kalimah, ini. Terus kemudian ini Ar-Ruh, Al-Ilah, Al-Wahid, Al-Awhad. Ini mencontek surat Al-Ikhlas ya, ada lam yalid begitu ya. Tapi kemudian ditrinitaskan. Ini ngawur ini, memberi namanya surat namanya Az-Zina. Ya. Atau Adultery. Jadi namanya adalah surat Az-Zina. Dan itulah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan hadza min indillah, ini datang dari Allah, padahal dia buat sendiri. Ini terbukti. Soros yang bikin itu kitab, ya mungkin apa nggak usah satu kitab itu, kitab apa tadi Al-Furqan, seperempatnya saja sudah hafal, yang dia tulis itu hafal kata per kata, saya yakin tidak akan apa, karena ini bukan wahyu. Inilah Injil. Ini kitab-kitab Injil yang sudah dibagikan kepada masyarakat yang awam yang belum tahu mengetahui tentang Islam yang sebenarnya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Ini jelas di sini. Ini Kristenisasi. Ini kristenisasi, misionaris dari orang timur ini. Dari NTB orangnya. Bapak Martin yang sudah membagi-bagikan ini Al-Injil seolah-olah mirip Al-Quran, jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Dan dia melakukan semacam baiat suruh syahadat kepada para murid-muridnya. Syahadatnya syahadat penyesatan, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa al-Masih Rasulullah. Makanya kawan-kawan, tolong kami untuk membantu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau ini didiamkan, misionaris semakin merajalela. Ini Al-Injil, ini yang sudah dibagi-bagikan. Tolong kawan-kawan
dari Banser, dari Pagar Nusa, dari apapun, untuk kalau memang peduli dengan agamanya harus segera bertindak. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.